Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Prin Asaria Purwakosmoko dan teman saya Fitri Fadila Iliyin. Kami dari kelas pendidikan biologi A, kelompok 5. Kami di sini akan membuat video praktikum tentang struktur tubuh kura-kura. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan selama praktikum pada kali ini seperti berikut ini. Kami akan menjelaskan tentang struktur tubuh luar pada kura-kura dan struktur dan fungsi dari organ-organ yang menyusun pada sistem kura-kura. Saya akan menjelaskan ataupun menunjukkan bagian tentang tubuh pada kura-kura. Yang saya akan tunjukkan itu bagian karapaks. Ini yang namanya karapaks. Nah, karapaks itu terdiri dari ada cervical yang ini, kemudian ada supracaudal, lalu ada vertebral, kemudian ada pleural caulis, dan ada marginal. Baik, saya akan menjelaskan bagian belakang kura-kura atau plastron. Pada bagian plastron itu terdapat bulat, humoral, pectoral, axillary, abdominal, ingular, femoral, dan anal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari tubuh kura-kura. Nah, kura-kura pertama kali itu muncul di bumi pada zaman Triasik, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Di pertengahan masa Jurasik, kura-kura primitif Triasik ini berevolusi menjadi dua kelompok utama. Ada yang leher menyamping dan ada yang leher melengkung. Nah, sampai sekarang kedua kelompok ini tuh masih ada. Perbedaan antara kedua kelompok ini itu sangat jelas, sesuai atau tergambar dari namanya. Perbedaannya itu terletak pada cara mereka memasukkan lehernya ke dalam tempurung mereka. Ada yang melengkung dan ada yang menyamping. Nah, pada saat ini ada lebih dari 270 spesies kura-kura yang masih hidup sampai sekarang. Ukurannya antara dari yang kecil yang ukuran maksimumnya hanya mampu mencapai 9,6 cm sampai ada kura-kura yang besar yang ukurannya mampu mencapai 3 meter. Nah, mereka semua ini mempunyai keunikan tersendiri, tetapi yang jelas mereka ini terpisah dari anggota reptilia lainnya. Karakteristik utama yang membedakan Chelonia dengan reptil lainnya adalah adanya tulang dan kantong tempurung. Tempurung ini dibentuk dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu cekang atas atau yang biasa disebut dengan karapaks, dan dasar atau yang biasa disebut dengan plastron. Plastron ini dihubungkan oleh tulang letus. Nah, tulang cangkang ini terdiri dari gabungan tulang iga dan vertebrata. Sedangkan tulang bagian dasarnya atau plastron terdiri dari tulang abdominal dan clavicle. Tetapi tidak semua kura-kura ini memiliki tempurung yang keras dan bertulang. Beberapa kura-kura mempunyai tempurung yang fleksibel. Misalnya saja seperti pada beberapa jenis kura-kura air dan beberapa jenis penyu. Keunikan lainnya yang penting pada kura-kura adalah adanya pectoral dan pelvic girdles yang dibatasi atau dilindungi dalam tulang iganya. Satu fakta yang paling menarik pada kura-kura adalah kura-kura ini mempunyai kapasitas untuk meregenerasi tulang dan jaringan keratin secara spontan. Otot kura-kura terdiri dari dua bagian, yaitu pada bagian atas yang menutupi punggung atau disebut dengan karapaks, dan pada bagian bawah yang merupakan bagian ventral atau perut. Bagian ini disebut dengan plastron. Nah, pada tubuh kura-kura itu dia terdiri dari dua lapis. Yang pertama lapisan luar yang umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Kemudian lapisan bagian dalam yang berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Namun dalam hal ini, tidak semua jenis kura-kura memiliki sisik. Pada kura-kura jenis labi-labi dan jenis penyu belimbing, lapisan luarnya ini tidak bersisik dan digantikan dengan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulangnya.
Sekian video praktikum kami mengenai struktur tubuh kura-kura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.